Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, NIM 2241532. Hari ini saya akan membuat tugas praktik mandiri yang dimana tugas ini membuat program yang mengandung tipe data variabel, operator dan input, struktur kontrol dan looping. Kemudian running dan jelaskan source code tersebut. Nah, langsung saja saya masuk di bagian aplikasi Intelligence ID karena hari ini saya akan membuat tugas ini memakai aplikasi pemrograman bahasa Intelligence IDI. Di sini saya sudah membuat salah satu codingan yang dimana codingan saya ini mencari rata-rata. Tapi sebelum saya mengaktifkan atau menjalankan program ini, alangkah baiknya saya menjelaskan dari awal sampai akhir codingan saya. Saya mulai kepada import. Import ini dia sebagai file yang dimana import ini dia mencari file dan file itu adalah salah satu file yang kita mengisi sebuah codingan kita. Setelah itu kita tulis di sini import library untuk input karena di sini kita akan mencari rata-rata pada bagian codingan ini. Selanjutnya saya masuk di public class main. Saya public class main ini saya masukkan public class main karena nama file saya ini saya tulis main Java. Setelah itu public static void main string dalam kurung tutup kurung args buka kurung. Nah, di sini kan kita mau mencari yang dimana data variabel itu mengandung data variabel. Lalu saya ketiklah di sini deklarasi variabel dengan berbagai tipe data, string, nama, titik, koma, in jumlah nilai string ini untuk nama siswa, yang dimana nanti string ini akan munculnya nama-nama siswa yang akan diinput. Setelah itu string juga ini bisa kita pakai menyimpan teks. Nah, lanjut di int ini. Int ini adalah jumlah nilai, menyimpan bilangan bulat, yang ini contohnya 0. Int jumlah nilai mata kuliah itu dia menyimpan bilangan desimal. Sedangkan double ini adalah untuk nilai desimal rata-ratanya. Nanti setelah itu kita jalankan programnya, di situ kita akan mencari rata-ratanya. Dan berbeda dengan char. Char ini atau biasa disebut dengan menyimpan satu karakter. Saya masukkan char spasi grade titik koma. Nah, selanjutnya scanner input ini adalah scanner yang mencari masih bagian dari data variabel. Yang dimana scan variabel ini scanner atau input sama dengan new scammer system in nama input. Di sini saya tulis input dari data user. Scanner ini digunakan untuk menerima input dari user. Contohnya seperti objek untuk input. Beda dengan next line. Next line ini terbagi menjadi dua. Ada next line yang memakai dalam kurung dan ada next line yang tidak memakai dalam kurung. Contohnya seperti ini. Next line yang memakai dalam kurung ini dia untuk input teks. Berbeda dengan next beda. Next line ini input teks. Kalau next in dia itu untuk menginput bilangan bulat. Contohnya masukkan nama dan jumlah mata kuliah. Saya di sini masukkan nama siswa untuk di bagian next line. Sedangkan dimasukkan jumlah mata kuliah, saya masukkan input next in. Nah, setelah itu ini termasuk bagian data dari variabel input. Nah, di sini kan kita juga mencari bagian dari struktur kontrol dan looping. Kontrol dan looping ini saya sudah buat. Di sini saya tuliskan dulu looping untuk input nilai for in I sama dengan 1 titik koma I. Ini harus diperhatikan juga karena besar dan kecilnya itu berpengaruh pada codingan kita. Karena di sini kita mencari rata-ratanya, jadi saya masukkan jumlah mata kuliah I plus plus dalam kurung buka kurung. Lalu blok kode yang ingin diulang. Itu dia untuk loopingnya sendiri. Nah, di dalam looping ini mencari hitung rata-ratanya dalam dalam looping for untuk mengulang input nilai sesuai jumlah mata kuliah. Jadi looping ini dia menghitung jumlah nilainya
persis dengan jumlah mata kuliahnya juga. Jadi saya kasih masuk operator aritmatika dan casting. Garis miring itu untuk pembagiannya saja ya guys. Berbeda dengan double. Double itu untuk mengkonversi tipe datanya. Nah, masuk ke bagian yang terakhirnya ini struktur kontrol. Yang dimana struktur kontrol ini seperti if, sudah biasa orang dengar, if itu rata-rata mencari lebih besar sama dengan 90 grade A. Jadi nilai 90 itu munculnya nanti di bagian hasil akhir codingan grade A atau biasa dibilang nilai A. Karena saya juga bukan cuma nilai satu nilai saya memasukkan beberapa nilai yang bilangan bulat. Contohnya seperti 90 itu keluarnya dia nilai A, 80 dia keluarnya nilai B, kalau 70 keluarnya nilai C, 60 sampai D, dan habisnya nilai mendapatkan hasil akhir grade E atau biasa dengan hasil akhirnya. Nah, coba di sini kita ini ya, jalankan saja. Langsung kita jalankan. Nah, ini. Masukkan nama siswa, misalnya nama saya sendiri, Muhammad Ramadan, enter. Nah, di sini dia akan meminta masukkan jumlah mata kuliah. Jadi jumlah mata kuliah misalnya ada 4 atau 5 lah, 5. Nah, mata kuliah, anggaplah mata kuliah ini dari misalnya matematika nilai saya 80, bahasa Inggris 85, bahasa Indonesia 83, yang keempat 88, dan yang terakhir misalnya algoritma lah atau pemrograman lanjut 90. Nanti dia itu menghitung hasil perhitungannya, contohnya kayak ini, nama siswa Muhammad Ramadan, total nilai. Jadi dia menjumlahkan dulu semua mata kuliah, lalu dia mencari rata-ratanya. Dia otomatis mencari rata-rata dari semua nilai mata kuliah, dan grade ini adalah hasil akhirnya kita atau nilai dari bagian huruf alfabetnya. Saya mendapatkan nilai B dari hasil perhitungan rata-rata 85,20 dan total nilai 426, dan itu saja mungkin dari saya hasil codingan yang saya buat di aplikasi Intellects IDEA ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.